Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardawati dengan NIM 1930110002. Sebelumnya yang terhormat, Ibunda Dr. Alfi Rahmi MSI selaku dosen penguji, Ibunda Kurnia Rahmi Yuberta MSc selaku dosen pembimbing. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan modul ajar berbasis creative problem solving pada materi stoikiometri kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganting. Pembahasan yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu revolusi industri 4.0 dan peradaban 5.0 itu memberikan pengaruh penting dalam berbagai perubahan, dan salah satunya yaitu di bidang pendidikan. Perubahan di bidang pendidikan tentunya membutuhkan generasi penerus yang mampu bersaing dan memiliki karakter. Dan untuk mewujudkan tuntutan tersebut tentunya di Indonesia sendiri itu melakukan upaya penerapan kurikulum merdeka. Dan penerapan kurikulum merdeka ini itu bertujuan agar melahirkan para peserta didik yang kreatif, kritis, mandiri, dan memiliki karakter seperti profil pelajar Pancasila. Dan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu pengadaan program sekolah penggerak. Dan tujuan dari pengadaan program sekolah penggerak ini adalah untuk menjadikan semua sekolah yang ada di Indonesia ini menjadi sekolah yang berkualitas, berkarakter, dan berkepribadian Pancasila, yaitu melalui penerapan profil pelajar Pancasila. Keberhasilan dari pelaksanaan program sekolah penggerak ini tentunya dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang unggul, dan itu dimulai dari kepala sekolah dan guru, di mana guru yang profesional adalah guru yang mampu melakukan serta guru yang profesional adalah guru yang melakukan proses perencanaan pembelajaran itu dengan memahami tentang karakteristik dan kemampuan awal dari peserta didiknya. Dan guru itu menjadi peran utama dalam menciptakan situasi interaktif yang edukatif. Dan dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan perangkat ajar untuk menunjang tercapainya situasi interaktif yang edukatif. Perangkat ajar tentunya berfungsi untuk memandu para pendidik untuk menjalankan pembelajaran dengan memenuhi beberapa kriteria yang sesuai dengan kebutuhan dari karakteristik peserta didiknya. Dan pada sekolah penggerak itu sendiri, proses pelaksanaan pembelajaran tentunya itu berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah pada umumnya. Dan pembelajaran pada sekolah penggerak itu diharapkan mampu memberikan kenyamanan dan kebebasan kepada peserta didiknya dalam kegiatan belajar, serta para peserta didiknya ini diberikan kebebasan dalam mengeluarkan pendapatnya yang akan membantu para peserta didik ini dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya. Perangkat ajar yang cukup krusial yang digunakan dalam kelancaran implementasi pembelajaran ini itu sering digunakan yaitu modul ajar. Modul ajar pada kurikulum merdeka itu merujuk pada sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis, menarik, dan yang pastinya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Dan modul ajar itu sendiri itu dapat dikatakan sebagai suatu implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila tentunya sebagai sasaran. Modul ajar itu disusun sesuai dengan fase serta tahap dari perkembangan peserta didik. Dan modul ajar juga mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran yang jelas. Dan tentu saja, basis perkembangan dari modul ajar ini tentunya berorientasikan kepada jangka panjang. Jadi, dapat ditafsirkan bahwa menurut Setiawan pada penelitiannya tahun
Merdeka itu berfokus pada pemberian ruang kebebasan kepada para pendidik untuk mengembangkan modul ajarnya, serta memilih bahkan memodifikasi sendiri modul ajar yang telah disediakan oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, tentu modifikasi yang ditetapkan harus sesuai dengan koridornya, yaitu dengan menyesuaikan modul ajar dengan karakteristik dari peserta didik. Dan berdasarkan fakta dan informasi yang didapatkan di lapangan, dalam hal ini pada SMA Negeri 1 Padangandeng itu sudah menerapkan kurikulum merdeka. Dan berdasarkan pada hasil wawancara dengan tenaga pendidik kimianya, beliau menyampaikan bahwa mengajar menggunakan kurikulum merdeka itu sangatlah berbeda dibandingkan dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013 maupun KTSP. Dan pada penelitiannya, Setiawan pada tahun 2022 menyampaikan bahwa pada kurikulum merdeka, guru dituntut untuk mempersiapkan perangkat ajar yang berfungsi untuk memandu pendidik dalam menjalankan pembelajaran dengan memenuhi beberapa kriteria yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didiknya agar dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari peserta didik tersebut. Akan tetapi, dari jawaban pendidik, kendala yang ditemukan di SMA Negeri 1 Padangandeng saat ini yaitu guru belum memiliki serta kesulitan dalam membuat dan mengembangkan perangkat ajar yang berfungsi untuk memandu pendidik tersebut dalam menjalankan pembelajaran dengan memenuhi kriteria-kriteria yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif dari peserta didik. Dan guru menyampaikan bahwa guru hanya menggunakan buku paket yang telah disediakan pemerintah pusat tanpa mempersiapkan terlebih dahulu perangkat ajar sebagai panduan pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum merdeka pada profil pelajar Pancasila. Kurangnya persiapan guru tersebut dalam merancang pembelajaran perangkat ajar ini menjadikan peserta didik kesulitan dalam memahami pembelajaran kimia, terkhususnya pada materi stoikiometri. Seperti yang disampaikan Simangunsong pada penelitiannya tahun 2021, beliau menyampaikan bahwa materi stoikiometri ini merupakan materi dasar kimia yang bersifat perhitungan, banyak konsep, hukum, dan rumus yang harus dikuasai oleh peserta didiknya, yang akan mendukung pemahaman konsep-konsep lain dari ilmu kimia. Dan dari hasil wawancara dengan pendidik menyampaikan bahwa materi stoikiometri itu membutuhkan peran aktif dari peserta didik untuk meningkatkan pemecahan masalah yang diikuti dengan mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. Dan pada materi stoikiometri itu juga merupakan materi yang memerlukan perencanaan khusus dalam proses pembelajarannya yang tentunya sesuai dengan karakteristik peserta didiknya agar memenuhi tuntutan dari kurikulum merdeka. Dan berdasarkan pada hasil pencatatan dokumentasi yang telah didapatkan, diketahui bahwa kesulitan memahami materi stoikiometri ini mengakibatkan rendahnya hasil belajar peserta didik. Dan berdasarkan hasil wawancara, pendidik menyebutkan penyebab rendahnya hasil belajar peserta didik di kelas 11 di SMA Negeri 1 Padangandeng itu dikarenakan guru belum mempersiapkan perangkat ajar secara matang yang dapat menyesuaikan pelaksanaan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik serta tuntutan dari kurikulum merdeka itu sendiri. Dan selain itu, kemampuan pengetahuan awal dari peserta didik yang kurang dalam memahami materi stoikiometri. Guru juga menyampaikan bahwa pembelajaran juga lebih menekankan pada penanaman konsep berupa hafalan-hafalan saja pada para peserta didik, sehingga para peserta didik kurang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dan karakteristik dari peserta didiknya, guru menyampaikan bahwa pada saat penyelesaian evaluasi yang diberikan, peserta didik kurang mendapatkan tantangan untuk mencari alternatif jawaban dari pemecahan masalah. Selain itu, penyebab lain yang juga
yang juga disampaikan oleh pendidik, yaitu dikarenakan belum adanya pengembangan perangkat ajar berupa modul ajar kimia untuk meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis peserta didik yang sesuai dengan karakteristik dan kemampuan awal dari peserta didik dengan penerapan profil pelajar Pancasila untuk memenuhi tuntutan dari kurikulum Merdeka. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti ingin mengembangkan materi stoikiometri, yaitu ke dalam sebuah modul ajar. Dan alasan peneliti mengembangkan dalam bentuk modul ajar, yaitu dikarenakan selaras dengan penelitian yang disampaikan oleh Nurdiansyah pada tahun 2018, beliau menyampaikan bahwa tujuan pengembangan modul ajar adalah untuk memperkaya perangkat ajar yang dapat membantu guru untuk melaksanakan pembelajaran. Dan selain itu, modul ajar juga merupakan perangkat ajar atau rancangan pembelajaran yang berlandaskan pada kurikulum yang diaplikasikan dengan tujuan untuk menggapai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Modul ajar yang peneliti kembangkan adalah modul ajar berbasis creative problem solving, yaitu pada materi stoikiometri. Dan alasan peneliti mengembangkan modul ajar berbasis creative problem solving ini yaitu dikarenakan pengintegrasian ini itu menuntut para peserta didik untuk kreatif dalam mengungkapkan berbagai pendapat dan memilih ide yang tepat untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran. Sehingga modul ajar ini itu diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengembangkan potensi peserta didik dalam meningkatkan kemampuan berpikir kreatif dan memecahkan masalah pada materi stoikiometri. Dan Tapkins dalam penelitiannya menyampaikan bahwa sintak dalam pembelajaran creative problem solving ini yaitu klarifikasi masalah, pengungkapan pendapat, evaluasi, dan pemilihan ide, serta implementasi ide. Dan dengan adanya sintak dalam creative problem solving ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam permasalahan peserta didik untuk mencari alternatif jawaban dalam penyelesaian masalah, serta mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis para peserta didik sesuai dengan karakteristik dan kemampuan awal dari peserta didik untuk penerapan profil pelajar Pancasila pada tuntutan kurikulum Merdeka. Dan berdasarkan pada uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan dengan judul Pengembangan Modul Ajar Berbasis Creative Problem Solving CPS pada materi stoikiometri kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganteng. Dan penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah produk modul ajar berbasis creative problem solving pada materi stoikiometri yang valid dan layak digunakan dalam pembelajaran. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana validitas dari modul ajar berbasis creative problem solving pada materi stoikiometri kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganteng. Kedua, bagaimana praktikalitas dari modul ajar berbasis creative problem solving pada materi stoikiometri kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganteng. Dan berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan satu modul ajar berbasis creative problem solving pada materi stoikiometri kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganteng yang valid. 2. Menghasilkan modul ajar berbasis creative problem solving pada materi stoikiometri di kelas 11 SMA Negeri 1 Padang Ganteng yang praktis. Adapun spesifikasi produk yang dikembangkan pada penelitian ini yaitu akan menghasilkan sebuah produk berupa modul ajar berbasis creative problem solving pada materi stoikiometri kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganteng. Dan bagian-bagian dari modul ajar itu secara beruntun diantaranya. Yang pertama, terdapat komponen informasi umum. Dalam komponen informasi umum ini akan terdapat identifikasi penulis modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana,
target peserta didik, dan model pembelajaran. Dan pada kompetensi inti itu akan terdapat tujuan pembelajaran, assessment, pemahaman berwarna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan di dalam kegiatan pembelajaran ini akan terdapat pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Dan setiap kegiatan tersebut akan disusun berdasarkan langkah-langkah pada model pembelajaran CPS, yaitu klarifikasi masalah, pengungkapan pendapat, evaluasi dan pemilihan, dan implementasi. Dan selanjutnya ada poin refleksi peserta didik dan pendidik. Dan pada bagian lampiran itu akan terdapat lembar kerja peserta didik, pengayaan dan remedial, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Selanjutnya kita masuk kepada bab 2. Penelitian yang relevan dengan yang peneliti lakukan yaitu yang pertama penelitian dari Edi Waluyo pada tahun 2022 dengan judul penelitian pengembangan modul ajar berbasis kreatif problem solving terintegrasi TPACK untuk meningkatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Dan penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Nur Hamidah pada tahun 2023 dengan judul penelitian validitas dan praktikalitas modul ajar berbasis kreatif project based learning pada materi perubahan fisika dan kimia kelas 10 SMA MA. Dan penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian oleh Ayu Ningsih pada tahun 2022 dengan judul penelitian pengembangan modul ajar matematika materi kuantor berbasis tim PJBL pada SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Selanjutnya kita masuk kepada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, metode pengembangan. Dalam penelitian ini, metode yang akan peneliti gunakan adalah penelitian dan pengembangan atau yang lebih dikenal dengan research and development. Dan metode penelitian dan pengembangan ini merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk yang tentunya akan diuji kevalitan dan kepraktisan dari produk tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada model pengembangan. Model pengembangan yang peneliti gunakan di sini yaitu model pengembangan 4D, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Dan pada penelitian ini, peneliti membatasi sampai kepada tahap develop, yaitu pengembangan. Selanjutnya kita masuk kepada prosedur pengembangan. Pada tahap prosedur pengembangan, itu berdasarkan pada model pengembangan yang peneliti pilih, yaitu 4D, di mana prosedur penelitian ini dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu dimulai dari define hingga tahap develop. Pada tahap define itu dilakukan untuk mengetahui keadaan yang ada di lapangan tersebut. Dan terdapat beberapa analisis yang akan dilakukan pada tahap ini, yaitu yang pertama analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis silabus, analisis literatur tentang modul ajar. Selanjutnya masuk kepada tahap desain, yaitu perancangan. Setelah melalui tahap define, selanjutnya akan dilakukan tahap desain atau tahap perancangan produk. Dan pada tahap ini, perancangan ini akan dilakukan yang pertama dengan merancang modul ajar berbasis CPS terlebih dahulu yang dirancang sesuai dengan sintak-sintak pada pembelajaran CPS. Selanjutnya masuk kepada tahap develop, yaitu pengembangan. Dan pada tahap develop ini, itu akan memuat kegiatan yang mewujudkan suatu produk akhir berupa modul ajar yang telah melewati beberapa tahap prosesan sebelumnya. Dan komponen yang dirancang itu disatukan dan dijadikan ke dalam suatu model pada tahap selanjutnya. Dan pada tahapan develop ini atau pengembangan itu akan melalui beberapa tahap juga. Di antaranya yaitu tahap
validasi dan tahap praktikalisasi. Selanjutnya kita masuk kepada poin subjek uji coba. Modul ajar berbasis kreatif problem solving ini itu akan diuji cobakan kepada peserta didik kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganten. Selanjutnya kita masuk kepada jenis data. Jenis data pada penelitian ini yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan data kuantitatif yaitu data yang didapatkan dari hasil validasi dan praktikalisasi modul ajar berbasis kreatif problem solving pada materi stoikiometri untuk kelas 11 SMA Negeri 1 Padang Ganten. Dan untuk data kualitatif itu diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan guru kimia. Selain itu diperoleh dari hasil analisis literatur sarana serta saran dan masukan dari validator. Selanjutnya itu saran dan masukan dari hasil validasi dan hasil praktikalisasi modul ajar berbasis kreatif problem solving pada materi stoikiometri untuk kelas 11 di SMA Negeri 1 Padang Ganten. Selanjutnya kita masuk kepada instrumen penelitian. Pada instrumen penelitian ini akan terdapat lembar validasi dan lembar praktikalisasi. Dan pada lembar validasi ini, modul ajar berbasis kreatif problem solving itu akan dilakukan validasi oleh 3 orang validator. Dan pengisian lembar tersebut itu akan dianalisis menggunakan skala Likert dengan rank 0 sampai 4. Dan pada lembar validasi ini akan dilakukan 2 validasi, yaitu validasi modul ajar dan validasi instrumennya. Sedangkan pada lembar praktikalisasi itu akan berupa angket yang merupakan sebuah instrumen penelitian yang memuat beberapa pertanyaan untuk mengumpulkan data atau informasi yang harus diisi oleh responden. Dan angket tersebut disusun untuk meminta tanggapan dari peserta didik dan pendidik mengenai modul ajar kimia berbasis kreatif problem solving ini. Dan angket pada uji praktikalitas ini itu telah divalidasi terlebih dahulu pada tahap validitas. Selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Pada teknik analisis data ini akan terdapat 2 analisis, yaitu analisis validasi dan analisis praktikalisasi. Dan pada analisis validasi itu dilaksanakan dengan cara melakukan analisis terhadap keseluruhan aspek yang akan diisi oleh masing-masing validatornya pada instrumen lembar validasi. Dan tentunya mencakup lembar validasi modul ajar dan lembar validasi angket. Dan untuk mendapatkan presentasi kevalitan itu menggunakan rumus presentasi kevalitan. Dan pada analisis praktikalisasi itu dilaksanakan dengan cara mengisi angket oleh peserta didik. Dan angket itu diberikan kepada peserta didik setelah peneliti membagikan modul ajar berbasis kreatif problem solving. Dan untuk mendapatkan presentasi kepraktisan itu menggunakan rumus presentasi kepraktisan. Sekian presentasi proposal skripsi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.